Selamat dan salam merdeka. Di hari kemerdekaan kita ini, kita patut mengheningkan cipta sejenak sembari berdoa untuk saudara-saudara kita yang menderita, bahkan yang meninggal karena bencana gempa bumi di NTT. Semoga banyak tangan yang terulur untuk membantu dan pemerintah pun segera bertindak. Kita bersyukur untuk hari kemerdekaan kita ke-81 sambil tetap bertekad untuk melaksanakan tugas-tugas kita demi kebaikan bangsa ini. Lazimnya saudara, ketika ada yang ulang tahun, maka akan ada kado yang menyenangkan. Nah, kita rakyat Indonesia yang sedang berulang tahun kemerdekaan ke-81 hari ini, apa kado yang kita dapat? Ternyata justru ada banyak hal yang menyedihkan terjadi akhir-akhir ini, paling tidak menyulitkan, seperti pajak. Penarikan pajak dari masyarakat sebenarnya tidak salah karena itu sumber utama pendapatan pemerintah. Tetapi ketika pemerintah semakin gencar mengenakan pajak untuk masyarakat, bahkan ada objek-objek yang selama ini belum dikenakan pajak akan dibidik menjadi sumber pajak di tengah-tengah berbagai berita korupsi yang sudah bertahun-tahun tidak jelas penanganannya. Seperti korupsi Pertamina, korupsi Asabri, korupsi tata niaga timah, dan lain-lain yang kalau diakumulasikan ada itu ribuan triliun. Kita tunggu. Nah, berikutnya masalah MBG. Bukan di programnya itu, tetapi ada hal-hal terkaitan MBG yang justru menyedihkan. Seperti pertama, dana MBG yang 330 sekian triliun ternyata sebagian besar atau 223 triliun diambil dari dana pendidikan. 223 triliun itu adalah 30% lebih dana pendidikan. Dan itu diambil di antara masalah pendidikan yang masih banyak. Seperti gedung sekolah yang banyak yang rusak, ruangan yang rusak, atap yang bocor, meja kursi yang rusak, fasilitas-fasilitas sekolah yang sangat dibutuhkan, yang sangat minim. Bahkan ada siswa yang harus nyebrang sungai untuk ke sekolah, ada yang memakai jembatan tali di atas sungai, apalagi dengan gaji guru honor. Kemudian ada korupsi di MBG yang kita dengar dan kita baca bahwa dalam beberapa bulan terakhir justru sudah 2 kali kepala BGN diganti karena korupsi. Termasuk lagi berita-berita menyatakan bahwa satu titik dihargai sekian puluh bahkan ratus juta. Kita tunggu penanganannya. Berikutnya adalah berita keracunan. Sudah puluhan ribu siswa dikena keracunan. Dan kalau dikira-kira biaya penanganan keracunan itu, walaupun tidak langsung dari siswa, itu sudah sekian puluh miliar. Tapi anehnya, ada biaya yang habis karena ada kesalahan, tapi tidak ada yang tersangka, apalagi yang di penjara. Apakah itu tidak masuk dalam ranah penyelidikan jaksa atau tidak menjadi temuan? Karena pasti ada kesalahan di sana. Nah, bandingkan dengan proyek lembaga atau kementerian umpamanya, rugi 700-800 juta, pasti ada yang kena, ada yang tersangka, bahkan ada yang masuk penjara. Bahkan hanya satu barang, beda spek, guna sama, peruntukan sama, bisa menjadi temuan. Kita tunggu kinerja jaksa. Nah, berikutnya saudara, ada lagi Kopdes, bukan koperasinya yang menjadi masalah, karena koperasi adalah Soko Guru Perekonomian Indonesia. Tetapi ada koperasi yang dibangun di atas bukit, ada dekat kuburan, ada di tepi jurang, dan macam-macam. Emangnya masyarakat datang belanja ke bukit? Ya capek lah. Kemudian biaya Laksarmil yang kalau diakumulasikan 1 triliun lebih, karena diperkirakan 45 juta per orang selama 45 hari. Yang justru lebih banyak waktunya untuk latihan militer daripada
belajar tentang tugas mengelola koperasi. Nah, kemudian adakah berita menyenangkan? Ada ternyata, saudara. Salah satu adalah berita pengupas bawang yang bergaji 700.000 per hari. Luar biasa. Rame-rame kita menjadi pengupas bawang. Memang akhirnya Kodari memberikan klarifikasi, katanya Presiden salah baca. Tapi masyarakat mungkin sudah sulit percaya karena memang seringkali Presiden salah baca atau blunder. Nah, selain itu, saudara, ada juga berita yang menyenangkan, tapi khusus untuk TNI dan Kemenhan. Dengan Perpres 24326, ternyata Presiden menaikkan tukin mereka. Bintang 4 sampai 48 juta lebih, bintang 3 44 juta lebih. Dan saudara, itu terjadi beberapa minggu setelah Presiden mengatakan, kenapa gaji PNS nggak bisa naik, gaji guru tidak bisa naik? Karena uangnya tidak ada. Lalu di mana kemanusiaan yang adil dan beradab? Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Paling tidak keadilan bagi pekerja, pegawai negara. Apakah Presiden sedang mengambil kelompok bersenjata? Atau membuat kelompok bergaji elit di negara ini? Kita tidak tahu. Nah, bagaimana pula Pak Presiden dengan pegawai honor, khususnya guru honor dengan gaji 300 sampai 500 ribu per bulan dengan tanggung jawab yang begitu besar. Makan apa mereka? Mungkin mereka akan makan keikhlasan dan pahala di surga. Semoga Pak Presiden akan semakin bijak dalam berbicara, berpidato, dan bertindak untuk kebaikan negara ini. Semangat merdeka!